ini kita niat bersama-sama untuk niat i'tikaf. Jadi Bapak dan Ibu silakan selama di bulan Ramadan ini, ketika Bapak dan Ibu masuk ke masjid, selesai sholat buru-buru niat i'tikaf. Ya, jadi i'tikaf itu bukan cuma di 10 hari Ramadan. Dari awal Ramadan 24 jam Bapak berada di masjid, walaupun hanya sekedar 15 menit atau 10 menit, maka boleh niat i'tikaf. Begitu. Jadi seperti pahalanya berlimpah insya Allah. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil orang-orang beriman, Pak. Ini panggilan yang sangat mulia sekali di dalam Al-Qur'an. Ada seruan yang sangat mulia dalam kehidupan kita ini yang tidak boleh kita lewatkan. Yang pertama adalah saat kita dipanggil di dalam Al-Quran oleh panggilan Ya ayyuhalladzina amanu. Yang dipanggil bukan al-mu'minun, bukan orang-orang mukmin, tapi alladzina amanu. Apa bedanya? Kalau orang kafir, qul ya ayyuhal kafirun, langsung al-kafirun, tidak alladzina kafaru. Kemudian ada lagi Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Adam, ya ayyuhan nas. Tapi ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala orang beriman, kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, menggunakan kata kerja, bukan langsung pribadinya. Kenapa? Yang dimaksud dengan amanu adalah orang-orang beriman, baik yang baru belajar sholat maupun yang sudah baik sholatnya, baik yang masih ahli maksiat atau sudah ahli taat, baik yang baru mengerti agama Islam ataupun sudah mengerti agama Islam, maka semuanya masuk ke dalam alladzina amanu. Tapi kalau sudah dipanggil al-mu'minun dalam surah Al-Quran ada surah al-mu'minun, maka artinya adalah orang-orang betul-betul sudah beriman luar biasa. Itu Pak. Makanya Allah sangat sayang sekali kepada kita, Pak. Walaupun kita mungkin sholatnya masih belum khusyuk, ya ngajinya mungkin ada yang belum lancar, tetap Allah panggil di dalam Al-Quran dengan panggilan begitu indah, ya ayyuhalladzina amanu. Panggilan tertinggi Pak di dalam Al-Quran. Kemudian ada lagi panggilan yang tertinggi kedua adalah apa? Ketika kita berada di tanah suci. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, kita sedang menyeru panggilan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dipanggil alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya kalian itu diwajibkan berpuasa kata Allah. Seperti orang-orang sebelum kalian la'allakum tattaqun. Nah ini dalam setiap panggilan alladzina amanu, Allah selalu menyisipkan perintah atau larangan. Orang beriman ketika dipanggil dalam Al-Quran pasti isinya kalau tidak perintah ya larangan. Dan di sini adalah perintah untuk berpuasa. As-siyam, bahasanya siam. Siam itu adalah praktek puasa yang kita lakukan hari ini. Beda lagi dengan saum, ya. Kalau saum ini perintah kepada Siti Maryam atau Bunda Maryam, ya. Yang sekarang ada, mohon maaf sekali, ada yang salah mengartikan bahwasanya lagi ramai di Bogor, mana jamaah bertanya ke saya, Ustadz, saya dengar ada Ustadz yang menyampaikan katanya ada puasa Maryam. Pernah dengar nggak, Pak? Puasa Maryam yang diwajibkan kepada kita. Jumlahnya 21 hari. Kalau kita tidak bisa puasa Maryam, maka wajib bayar kafarat. Ada-ada aja kan. Yang Ramadan aja belum hatam, nambah lagi Maryam. Ya, ya ini Masya Allah ini pemahaman yang keliru, sangat keliru sekali ya. Karena MUI tidak pernah menyampaikan, ulama dunia pun tidak pernah menyampaikan. Tiba-tiba ada Ustadz yang menyampaikan di Bogor lagi Pak. Ya, di Bogor kemarin itu jamaahnya langsung bertanya ke kami, Ustaz ada puasa Maryam Ustaz? Katanya 21 hari dan itu berbarengan dengan puasa Ramadan. Tuh. Jadi gimana membaginya ini? Ada puasa Ramadan, ada puasa Maryam. Ramadan 29 atau 30 hari, Maryam 21 hari katanya begitu.
Puasanya seperti apa? Oh, puasanya adalah tidak boleh ngomong selama 21 hari. Kan repot Pak kalau kerja ngomong. Ketemu atasan, gitu ya. Ketemu keluarga, gitu. Kalau gagal maka harus bayar kapal. Saya tidak tahu jumlah kapal. Belum saya tanya detail lagi itu ya. Jadi hati-hati Pak ya. Sudahlah kita mah fokus ke puasa Ramadan saja. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inti dari perintah dan larangan yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an ini apa? La'allakum tattaqun. Agar kita menjadi pribadi yang bertakwa. Takwa secara apa? Pertama Pak, Allah harapkan dari puasa ini adalah takwa secara individu Pak. Kemudian takwa secara apa? Kemudian takwa secara sosial. Ini penting Pak. Karena nggak cukup kalau kita soleh sendirian, yang lain salah. Atau kita hanya soleh kepada Allah, salah kepada manusia, kepada makhluk. Kita tuh harus pakai Pak, hablum minallah, hablum minan nas. Di zaman Rasulullah itu ada seorang perempuan yang terkenal sekali dengan kasratus sholat, banyak sholatnya, ya. Kemudian terkenal dengan apa lagi? Ahli ibadah Pak, zakatnya rajin, sedekahnya rajin. Tapi kata sahabat yang lain, dia memiliki satu kekurangan ya Rasulullah. Apa kekurangannya? Tu'di jaroha. Perempuan ini selalu menyakiti tetangganya, baik secara lisan ataupun mungkin tangan, begitu. Kemudian ditanya oleh para sahabat, "Aina ya Rasul?" Kira-kira di mana Rasul ini wanita seperti ini yang ahli ibadah tapi tidak pandai menjaga muamalah? Di mana? Kata Rasulullah apa? Wahiyya finnar. Sesungguhnya dia di neraka. Tuh. Salat tidak bisa menyelamatkan dirinya dari api neraka. Kenapa? Karena tidak pandai menjaga hubungan yang baik kepada orang lain. Karena sesungguhnya Pak, nilai salat itu apa Pak? Nilai salat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang salatnya benar, maka akhlaknya juga akan baik. Karena inti dari beragama apa? Yaitu berakhlak baik kepada Allah dan berakhlak baik kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun. Pertama, secara individu harus bertakwa. Kedua, secara sosial pun harus bertakwa. Kemudian ada lagi Pak, yang di ayat ke-185-nya ternyata salah satu hikmah dari puasa adalah la'allakum tashkurun, agar kita menjadi pribadi yang bersyukur. Saya mau tanya nih Pak, Bu, tadi sahur banyak tidak makannya? Ya, ada yang nambah nggak tadi sahur? Banyak. Kira-kira makan nasi terus apa lagi tuh? Udah lauknya, buahnya, cemilannya, pokoknya nggak mau rugi aja. Supaya nanti kalau siang itu kira-kira masih kenyang kan begitu ya, sampai maghrib kuat. Kan target kita mah begitu. Padahal kalau para habaib, para ulama mengajarkan apa? Kalau bisa sahurlah sedikit mungkin agar nanti di waktu siang kita merasakan kelaparan yang luar biasa. Kenapa? Karena kita dididik menjadi pribadi yang peka terhadap apa? Terhadap lingkungan kita, Pak. Terhadap orang-orang yang miskin, yang membutuhkan, bagaimana rasanya mereka lapar seharian. Mereka tuh lapar, Pak, tidak ada buka puasanya, Pak. Lapar boleh jadi berhari-hari begitu. Saya punya tetangga Pak di Ciampus sana, baru ketahuan itu Pak, ibu-ibu Pak, ibu-ibu bahkan nenek-nenek ya, tinggal dengan anaknya, dua anaknya, kebetulan dua anaknya ini pemulung Pak, ya. Ibunya ini selama 2 hari belum ketemu dengan nasi Pak, belum makan, baru ketahuan itu, ya, baru ketahuan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana satu keluarga tidak mau meminta-minta kepada orang lain, berusaha dalam mengumpulkan sampah-sampah, tiba-tiba ternyata pada hari itu dia tidak bisa makan. Nah ini kan kita sedang dilatih Pak, agar menjadi pribadi-pribadi yang tidak kufur nikmat, menjadi pribadi-pribadi yang pandai bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Cara bersyukur itu kan ada 2. Yang pertama secara lisan, yang kedua secara perbuatan. Kalau secara lisan kita mungkin mudah Pak. Ya saya dikasih uang 50 juta misalnya, ataupun 500.000 misalnya, kita kan masih buru-buru ucapin apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini dikasih rezeki begitu. Tapi syukur perbuatan yang kadang-kadang orang lupa. Apa itu syukur perbuatan? Menggunakan setiap nikmat yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki.
Itu baru syukur perbuatan. Bagaimana? Harus menjadi ladang penambahan iman dan takwa dari setiap nikmat Allah karuniakan. Ya, minimal kita berbagi, berinfak, bersedekah, menggunakan nikmat tersebut untuk menambahkan semangat ibadah kita. Begitu, ya. Jadi la'allakum tashkurun, ayat 185-nya. Tiba-tiba di ayat 186 Allah menyelipkan sebuah ayat, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ada ayat yang berbunyi tentang apa? Tentang doa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jawablah sesungguhnya Aku ini dekat dan Aku akan menjawab setiap doa-doa orang yang berdoa kepadaku. Dari pembahasan puasa, Pak, tentang puasa, menjadi pribadi yang bertakwa, kemudian orang-orang yang boleh tidak berpuasa, dan kemudian disebutkan lagi syahrul Ramadan allati unzila fihil Qur'an, bulan Ramadan diturunkannya Al-Qur'an. Tiba-tiba diselipkan ayat tentang doa. Ya, tentang doa. Ketika perintah sholat, perintah zakat tidak ada doa. Ya, tiba-tiba ketika diperintahkan untuk berpuasa, Allah selipkan satu ayat di tengah-tengah tersebut, yaitu tentang perintah memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat setelahnya, ayat 187 kembali lagi tentang bab puasa lagi. Kenapa Allah menyelipkan di tengah-tengah ayat tersebut tentang doa? Karena Rasulullah SAW bersabda apa? Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? As-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Nah, kita ini banyak, Pak, yang kelupaan berdoa ketika berpuasa. Fokusnya apa? Bekerja, fokusnya masak sahur, fokusnya persiapan buat buka, ngabuburit, baca Quran, sholat, tapi lupa untuk memperbanyak doa. Jadi perbanyak doa ini momentum sekali, Pak. Ya, momentum untuk apa? Untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul hanya menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah SAW, kalaupun garammu habis di dapur, ya, ketika engkau kehabisan garam di dapur, maka angkat tanganlah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, saking pentingnya doa. Jangan sepelekan apapun itu. Ya, kita punya target hatam Quran salah satu bulan ini sebanyak 2 kali. Kemudian kita dengan pedenya meyakinkan pada diri sendiri, saya mampu untuk menghatamkan Quran tanpa berdoa. Jangan, minta sama Allah, tolong kuatkan, tolong teguhkan hatiku ini untuk apa? Untuk bisa istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah sholat tarawih. Ada yang pernah berdoa seperti itu, Pak? Minta sama Allah supaya sholat tarawihnya nggak bolong-bolong, supaya sholat tarawihnya semangat, supaya baca Qurannya hatam berkali-kali. Minta itu, Pak. Tuh, ya, jangan sombong meyakinkan pada diri sendiri bahwa saya sanggup sholat tarawih setiap hari, saya sanggup sholat subuh berjamaah setiap hari. Jangan. Allah tuh maha mudah sekali membuat kita tertidur sehingga bangun kesiangan, membuat kita capek sehingga nggak sempat untuk sholat tarawih, bikin kita sakit agar kita tidak puasa. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita betul-betul minta kepada Allah hari ini, Pak. Kenapa? Karena sesungguhnya kita tidak pernah tahu apakah ini Ramadan terakhir kita atau bukan. Kalau ini memang Ramadan terakhir kita minta betul kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, angkat tangan kita, Pak, ya. Ya Allah, tolong jadikan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik bagi diri. Sehingga kita dikaruniakan apa? Kekhusyuan dalam beribadah, semangat dalam menjalankan syariat, sehingga Allah pun ridho mengkaruniakan kita apa itu? Malam Lailatul Qadar. Tapi kadang-kadang kita mungkin bertanya, saya masih punya banyak doa, Ustaz. Selain doa baca Quran, doa apa segala macam yang belum Allah kabulkan hingga hari ini. Mari kita lihat kisahnya Imam Hasan Al-Basri. Saya pernah mengisahkan kisah ini di sini, Pak. Tapi kita akan sedikit mereview bagaimana kisah Imam Hasan Al-Basri ketika beliau sedang berjalan-jalan di kota Basra. Kemudian ditanya oleh warganya, wahai Abu Ishaq. Nah, ya, Abu Ishaq ini panggilan Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini adalah ulama sufi, Pak, yang hidup di zaman tabi'in, belajar langsung kepada para sahabat.
Kemudian sang imam ditanya oleh warganya, wahai imam, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, kalian mintalah kepadaku, aku pasti mengijabah doa-doa kalian. Kemudian Allah pun berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 186 tadi di pertengahan tentang bab puasa, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah itu bilang dalam Al-Quran, kalau mau minta apa-apa, minta kepadaku, aku pasti kasih, kata Allah. Bahkan Allah pun dalam hadis Rasulullah SAW disampaikan oleh Nabi Muhammad, Allah itu maha pemalu sekali. Allah itu sangat malu sekali kalau ada hamba yang mengangkat tangan, kemudian Allah tidak memberikannya. Lalu kenapa kami sudah berdoa sekian tahun, sekian lama, ternyata Allah masih tidak mengabulkannya, belum mengabulkannya? Apakah jangan-jangan doa kami ini salah pasal? Atau pas lagi doa, ternyata Allah nggak dengar saking banyaknya orang yang berdoa? Kata mereka begitu. Kemudian sang imam itu tersenyum dan menjawab apa? Sesungguhnya hatimu telah mati. Bagaimana mungkin dari hati yang mati doa-doa yang kalian panjatkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana mungkin dari hati yang mati doa-doa kalian sanggup menggetarkan arsy-Nya Allah yang agung? Kita ini sering ya gampang sedih, gampang kecewa ketika kehilangan urusan dunia, Pak. Kehilangan jabatan, kehilangan harta, kehilangan keluarga. Itu mudah sekali sedih, mudah sekali tersentuh hatinya, mudah sekali kecewa terhadap hal-hal tersebut. Tapi ketika kehilangan Allah Subhanahu wa taala, engkau biasa-biasa saja. Kehilangan momentum untuk berdoa dengan Allah, engkau tidak pernah merasakan kecewa ataupun sedih. Allah panggil sehari 5 kali dengan panggilan seorang muadzin di setiap masjidnya. Dan tidak hanya satu masjid dalam satu kampung ini, banyak sekali suara-suara masjid yang memanggil kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau lalai untuk datang ke masjid tersebut. Kadang-kadang kau ini sedang dalam perjalanan, ya ternyata di pertengahan jalan ada suara azan dan masjidnya dekat dengan dirimu. Sesungguhnya itu cara Allah memanggil kita agar kita lebih mudah untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi engkau malah melewati masjid tersebut. Bagaimana mungkin dari hati yang mati doa-doa bisa terkabul, kata Imam Hasan Al-Basri. Kemudian sang imam pun melanjutkan, ada 4 hal yang mengakibatkan hati seseorang tersebut bisa mati. Apa itu? Yang pertama, araftumullaha wa lam tu'tuhu haqqahu. Kalian itu kenal Allah, kalian itu tahu Allah, tapi kalian tidak memenuhi haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama paham, kita sama-sama ngerti bahwasanya haknya Allah untuk disembah, kewajiban kita untuk menyembah. Sebagaimana telah kita sepakati selalu di dalam kehidupan kita, sehari sampai 17 kali kita mengucapkannya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebelum meminta apapun urusan dunia maupun akhirat, kata Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki dulu na'budunya. Kita kadang-kadang selalu buru-buru nasta'in sih. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Tidak pernah kita baca, Pak, iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Enggak pernah. Ya. Kenapa? Karena saat na'budunya beres, maka nasta'innya nikmat. Silakan, banyak hari ini orang-orang, banyak sekali Pak saya baca di berita-berita begitu ya, di Jabodetabek saja ya. Hari ini banyak sekali orang-orang yang mudah sekali stres, bunuh diri, bahkan hanya gara-gara urusan dunia. Ada yang gara-gara urusan dibully, ada yang karena kemiskinannya, karena diputusin pacarnya, hanya gara-gara diomelin emak bapaknya, bunuh diri. Dan yang bunuh diri itu sudah tidak kenal level umur lagi, Pak. Ya, dari anak SD sampai yang tua ini sudah banyak melakukan hal-hal tersebut. Naudzubillah.
Kenapa? Karena tidak menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memperbaiki na'budunya. Jangan sampai Pak, pengenalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dibarengi dengan pendekatan kita kepada Allah. Kita kenal Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kita kenal Allah yang Maha memberikan rezeki. Kita kenal sama Allah yang Maha di segala Maha, Pak. Tapi ternyata banyak sekali orang-orang yang datang kepada Allah hanya ketika butuhnya saja. Dan punya masalah, kadang-kadang sholatnya lebih khusyuk daripada yang tidak punya masalah. Baru takbiratul ihram itu udah nangis kalau dia punya masalah. Besoknya mau ada ujian kenaikan pangkat misalnya. Besoknya mau ada proyek bisnis yang besar. Tahajudnya lebih kencang daripada biasanya. Padahal Allah itu selalu hadir di setiap waktu. Kita ini butuh Allah di setiap waktunya, bukan cuma di waktu-waktu tertentu. Maka perbaikilah na'budunya agar nasta'in yang menjadi nikmat. Itu yang pertama, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan Allah pun menyampaikan dalam surah Al-Baqarah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya, minta tolonglah kepada Allah. Bagaimana caranya? Sabar dan sholat. Gak pernah Allah nyuruh selain sabar dan sholat kalau punya masalah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kalau punya masalah sekecil apapun apalagi yang besar, minta tolonglah ista'inu bis-sabri was-salat. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Kenapa sih Allah bilang sabar dulu baru sholat? Karena banyak hari ini orang yang sholat gak sabar, Pak. Sholat taraweh aja, Pak, banyak yang ngebut banget, Pak. Kalau sholat taraweh itu apa artinya, Pak? Dari roha, Pak. Roha itu apa? Istirahat, santai gitu loh sholat taraweh itu. Jadi jangan malah nge-request ke imam. Ini beberapa masjid kalau kami jadi imam kadang-kadang di-request pun sama jamaahnya. Datang tiba-tiba sebelum sholat isya, Ustaz, nanti tarawehnya tolong dipercepat Ustaz ya. Bacaan yang pendek-pendek surahnya, udah pendek cepet lagi. Kenapa Pak? Saya baru pulang kerja Ustaz dari pagi sampai sore. Bagian kerja kuat Pak, tiap hari berjam-jam. Sholat tarawih di request tidak boleh lebih dari setengah jam, ya. Lebih dari setengah jam itu nanti di demo sama jamaahnya. Jangan ya, harus senang, harus betah sama Allah. Allah itu bilang, ayo sholat, perbaiki sholatnya. Karena sholat itu Masya Allah Pak, inna awwala ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amali sholatuhu. Yang pertama kali nanti di akhirat ketika dihisab ya seorang hamba itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya tidak baik, kalau sholatnya tidak khusyuk, kalau sholatnya masih banyak bolong-bolongnya, apakah akan menyenangkan hisabnya? Pasti menegangkan. Kalau kita sudah sholatnya baik, insya Allah Pak, hisab-hisab selanjutnya itu akan lebih mudah. Maka ayo mumpung di bulan Ramadan ini, yang mana semangatnya berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Ya, kenapa saya bilang semangatnya berbeda? Karena di bulan Ramadan ini hanya di bulan ini saja Pak. Ya, semangat sunnah itu berasa wajib, betul tidak? Ini kalau sholat tarawih ketinggalan satu malam aja Pak, merasa nyesel nggak Pak? Nyesel, ya kesel nggak dalam hal itu? Kesel, kenapa nggak sholat tarawih tadi malam? Bahkan kalau nggak hatam Quran dalam satu bulan, kecewa nggak sama diri sendiri? Kecewa, padahal bulan-bulan lain biasa saja. Dan kita lihat Pak, semangat orang beriman di bulan Ramadan ini Pak, dari beres habis sholatnya saja Pak, sudah banyak yang buru-buru buka Al-Quran. Masih ramai dengan suara orang yang membaca Al-Quran. Di mana-mana terdengar suara Al-Quran. Ini indahnya bulan Ramadan Pak. Kalau di bulan lain kita perhatikan Pak, ya habis sholat zuhur beres aja sholatnya selesai. Yang baca Quran mungkin bisa dihitung hanya 1, 2, ya. Habis sholat asar tidak ada yang baca Quran. Di sholat maghrib yang ngaji anak-anak aja biasanya begitu. Tapi khusus di bulan Ramadan Allah desain bulan ini Pak menjadi bulan yang syahrul ibadah, bulan yang penuh dengan rasa cinta terhadap ibadah. Syahrul Quran, ya bulannya Al-Quran. Begitu spesial Ramadan ini Pak. Maka jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja. Itu yang pertama, kenapa kita mungkin doanya tidak dikabulkan. Aratumullah awalam tutu haqqahu. Kau ini kenal Allah, tapi kau ini datang ketika butuh saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan untuk berzikir kepada Allah pun kau sering lupa.
Fazkuruni azkurkum. Ayo dong ingat aku, kata Allah, berzikirlah kepadaku, aku pasti akan mengingat. Ya, orang yang mengingat Allah di waktu lapang, Allah akan bantu di waktu sulitnya. Kalau cuma ingat di waktu Allah di waktu sulit saja, bagaimana Allah akan mengingat kita? Maka fazkuruni azkurkum. Yang kedua, kenapa hati seseorang bisa mati? Ya, Qara'tul Qur'ana walam ta'malu bih. Kali ini banyak banget baca Al-Qur'an, ya, tapi kalian tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Hari ini kita lihat, Pak, Al-Qur'an begitu luar biasa dimusabaqahkan, ya, Pak. Ada musabaqah tilawatil Qur'an, ada musabaqah syarhil Qur'an, ada lagi kaligrafi Al-Qur'an dan lain sebagainya. Tapi kita tidak atau banyak sekali menyaksikan orang-orang tidak beramal sesuai dengan amalan Al-Qur'an. Jadi hanya sebagai alat musabaqah saja nih, ya. Sehingga yang harus jadi tuntunan hanya jadi tontonan. Yang tontonan malah jadi tuntunan. Ini berbahaya sekali, ya. Dan kita ya Allah miris sedih sekali, Pak. Sampai tadi subuh saja, Pak, saya ketika jalan itu, ya, baru lihat berita dari teman saya. Jam 2 tadi itu orang lagi tawuran, Pak, di Jalan Parung situ, Pak. Ya, jam 2 orang malah bisa masak sahur, dia sibuk masak parang lah, masak cerulit lah. Di Sukabumi baru kemarin terjadi, Pak, Bu, ya, di Sukabumi, ya, 3 orang anak SMP, ya, itu membunuh temannya secara live di IG, Pak. Coba mentalnya sudah seperti apa itu? Belum lagi yang ditalang kemarin kan, ya, ramai, belum lagi yang tawuran hampir tiap subuh begitulah. Ini ada apa gitu loh, mental apa yang terjadi dengan saudara sebangsa kita, saudara seiman kita? Sedih kita, Pak, takut kita, Pak, ya. Takut apa? Yang kita takutkan bukan masalah nanti mereka itu akan seperti apa gitu loh. Yang kita permasalahkan nanti itu agama Islam masih ada tidak di negara Indonesia ini, Pak? Kalau sudah mentalnya seperti itu gitu loh, mudah sekali membunuh orang. Ini anak-anak SMP, ya, membunuh anak SD, memperkosa anak SD begitu loh. Mentalnya sudah sangat nauzubillah, dijaga, Pak, ya, dijaga. Kenapa? Karena hari ini lagi-lagi tuntunan hanya dijadikan tontonan, dan tontonan lah yang dijadikan tuntunan. Kan waktu ditangkap sama polisi ditanya, kenapa kamu berani ngebacok orang lain bahkan yang nggak bersalah? Yang pertama apa, Pak? Karena dia terpacu ingin menjadi ketua gengnya, Pak. Ya, syarat menjadi ketua geng itu apa? Yang harus berani ngebacok orang, begitu. Sepupu saya, Pak, perempuan, ya, sepupu ipar saya perempuan, sekolah masih di Bogor juga, sekolah di salah satu daerah Bogor gitu, ya. Itu luar biasa sekali, Pak. Anak ini mengatakan, saya ini dikumpulin di lapangan dengan beberapa teman sekolah lain. Kemudian di sana, Pak, ya, perwakilan dari setiap sekolah maju untuk apa? Untuk dipukulin, Pak. Yang paling kuat dipukulin oleh setiap sekolah itu, maka dia menjadi ketua geng tiap sekolah tersebut. Dan itu adalah perempuan. Ya, perempuan, Pak. Kemudian kalau sudah berhasil kuat, lulus dari itu, Pak, menjadi ketua geng, maka dia berhak untuk apa? Untuk mengambil jatah, ya, setiap paginya jatah jajan setiap pagi dari setiap anak-anak tiap sekolah. Jadi diutus tuh ambil ke sana si anunya, ya, sehari 2.000, kadang sehari 3.000. Itu ya luar biasa sekali. Nauzubillah. Kenapa? Karena itu, Pak, hari ini Al-Quran hanya dijadikan tontonan, atau mungkin hanya dijadikan bahan hatam Quran saja gitu loh, tanpa mau mempelajarinya. Padahal kita sepakat bahwasanya Al-Quran adalah surat cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan surat cinta Allah ini tidak main-main, ya, bukan hanya selembar 2 lembar, tapi Allah langsung memberikannya 30 juz Al-Quran, dan itu diturunkan di bulan Ramadan. Jadi semangatnya selain untuk kita membaca Quran, ini kan level yang paling rendah itu, Pak, orang yang membaca Quran, Pak. Kemudian di atas yang orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Level yang paling tinggi adalah orang yang mau membaca, kemudian juga mempelajarinya dan tentunya mengamalkannya. Itu level paling tertinggi orang beriman, Pak. Makanya sampai-sampai Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Faqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabihi.
Kalian tuh orang beriman, ayo baca Quran rajin-rajin. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat. Kapan? Nanti di hari kiamat. Untuk siapa? Untuk shahibul Quran. Bahasanya shahib Pak, bukan qori. Kalau qori cuma baca aja Pak. Tapi kalau sudah shahibul Quran, maka setiap lisannya Al-Quran, matanya Al-Quran, pendengarannya Al-Quran, bicaranya Al-Quran, akhlaknya Al-Quran. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu terkenal dengan Al-Quran berjalan. Ya, kita pun hambanya harus lebih semangat Pak. Ya, para ulama zaman dulu itu luar biasa. Kalau sudah ketemu Ramadan, Utsman bin Affan kalau ketemu bulan Ramadan itu menghatamkan Quran Pak, tidak main-main Pak. 1 bulan 30 kali hatam. Masya Allah. 1 bulan 30 kali hatam. Berarti kan 1 hari 30 juz. Di sini berapa kali Pak? 7 kali ada insya Allah sebulan ya. Atau 15 lah ya insya Allah ya. Ya, dan ada fenomena unik Pak di kita nih yang kita ini kadang-kadang mengejar hatam Qurannya sebelum tanggal 17 Ramadan yang identik dengan nuzulul Quran. Kalau sudah hatam biasanya udahan ngajinya. Malah terusin. Ya, kalau bisa setelah Ramadan Syawal ada tuh pengajian tuh. Biasanya kan habis tarawih ya. Habis tarawih tuh bapak-bapak kumpul ngaji bareng, dibagi 1 juz tuh, ya. Yang bapak 2 lembar, ini 2 lembar, akhirnya hatamlah 1 juz 1 malam. Ya. Dan semangat itu bukan cuma ada di Ramadan saja, tolong ya, sebisa mungkin tetap hidup di mana? Di bulan Syawal, di bulan Zulqa'dah dan bulan-bulan 11 bulan setelah Ramadan. Agar kita tidak menjadi hamba-hamba yang modus aja nih. Ya, jadi kita hamba-hamba yang tulus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi nanti di akhir Ramadan. Karena Ramadan itu perlombaan yang semakin akhir semakin tajam Pak perlombaannya. Bukan malah semakin santai. Kenapa? Karena sebelum akhir Ramadan ini orang-orang berlomba-lomba untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Tapi jangan modus ya. Cuman sibuk di 10 akhir saja, 20 awalnya sampai-sampai. Tidak seperti itu Ramadan. Ramadan itu dari startnya saja sudah begitu luar biasa Pak, apalagi sampai penghujung Ramadan. Dan jangan juga nyari cuman di malam ganjil. Penyakit kita nih. Ganjil penuh masjid, bagian genap sepi. Kenapa? Gak turun malam ini kan? Tahu dari mana nggak turun pada malam ini? Ya, di semua cuma ganjil 21 penuh rame. Ya, bahkan kalau di kampung-kampung bisa kalau 21 itu malam isi Pak. Kalau saya di Ciapus masih tuh Pak. Ya, 21 malam isi apa tuh? Ada kue-kue gitu ya. Ada yang sedekah, makan bareng. 22 udah dikit jari lagi ya. 23 makan lagi. Ya, jadi semangatnya harus terus full ya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dan tidak mengenal istilah ganjil genap. Kayak kendaraan aja ya. Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua ya, kenapa hati kita ini bisa mati? Qara'ul Qur'an wa ta'malu bih. Kalian ini banyak banget baca Al-Qur'an, tapi kalian enggak ngerti isi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Yang ketiga, ya akal dunia amat rabbikum malam tashkurulah. Kenapa hati seseorang bisa mati? Kalian ini banyak sekali makan nikmat Allah, tapi kalian tidak pandai bersyukur. Ya, apalagi bulan Ramadan ini ya biasanya di Indonesia ini identik dengan apa? Dengan baju baru. Kalau nggak punya baju baru, nggak afdol lebarannya. Ya, kurang semangat lebarannya. Bahkan kadang-kadang istri-istri banyak yang manyun kalau nggak dikasih lebih uang buat beli pakaian baru. Di sini bapak-bapak masih musim nggak beli baju baru kan? Masih. Ya sudah kalau itu nggak ikutan saya. Ya. Masih ngantri ke Tanah Abang apa masalahnya? Masalahnya aja. Di online jangan. Ya, jadi Pak, apapun yang kita miliki hari ini, ya, rezeki terbaik yang kita miliki adalah rezeki yang terbaik yang kita miliki adalah rezeki yang sudah kita rasakan hari ini, Pak. Ya, rezeki itu apa sih, Pak? Rezeki itu pertama yang dimakan.
yang kedua yang dipakai, yang ketiga yang disedekahkan. Duanya bakal dunia, satunya bakal akhirat. Tadi sahur, mohon maaf ini mah. Tadi sahur mungkin bapak dan ibu kan menunya banyak ya. Ada nasi, ada ikan, ada ayam mungkin, ada tempe, sambal, indomie dan lain sebagainya. Apakah itu semua makan sama bapak? Enggak, ibu aja yang masak ya 5 potong ayam, kan 5-5-nya nggak dimakan sama ibu. Berarti rizki yang kita makan itulah baru namanya rezeki, Pak. Ya. Dari 5 potong ayam tersebut ada paha, dada, kaki dan lain sebagainya gitu ya. Yang kita makan adalah dadanya. Berarti rezeki kita pada subuh tadi adalah dada ayam. Yang lainnya itu bukan rezeki kita, boleh jadi rezeki anak-anak, boleh jadi rezeki istri, begitu. Ya, pun dengan pakaian ya yang kita miliki hari ini, tolong dicek Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ataupun barang-barang yang ada di rumah. Kalau sampai hari ini masih banyak yang belum terpakai, dengan cita-cita nanti akan terpakai suatu hari nanti, tapi ternyata masih belum terpakai hingga hari ini, boleh jadi itu adalah rezeki orang lain yang dititipkan kepada kita, Pak. Mungkin ada ibu-ibu yang belanja online, pas nyampe bajunya kekecilan. Dengan cita-cita 3 bulan kemudian badannya bakal ngecilin jadi bajunya yang pas gitu ya. Ternyata setelah 3 bulan tetap aja nggak muat juga itu baju. Boleh jadi itu cara Allah, Pak, Bu. Untuk apa? Untuk kita menjadi ahli sedekah dengan barang yang baru. Ya, boleh jadi itu adalah rezeki yang Allah titipkan untuk orang lain melalui tangan kita. Jadi silahkan dicek, Pak. Kalau Bapak hari ini punya gudang, ada barang-barang yang terpakai, ada cooker 2, ada blender 2, ada alat ini 2 nih. Boleh jadi satu ini punya orang lain, itu saya sedekahkan, saya infakkan kepada yang memerlukan. Ya, mungkin tetangga perlu, saudara perlu, apalagi orang fakir miskin tuh begitu. Ya, dan ingat, Pak, bersyukur. Hanya bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Allah tuh minta, Pak, dari setiap tetesan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Itu Allah minta apa? Cuma syukurilah. Itu saja, Pak. Ya. Kata Allah, tidak perlu kalian sibuk-sibuk menghitung rezeki Allah. Tidak perlu kalian sibuk-sibuk mengembalikan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah perintahkan hanyalah syukurlah nikmat Allah. Dan bersyukur tadi, ada syukur secara lisan, ada syukur secara perbuatan. Secara lisan kita pandai semuanya, cukup dengan mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Tapi secara perbuatan perlu harus lebih belajar lagi. Kenapa? Karena syukur secara perbuatan adalah bagaimana cara kita mempergunakan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Itu ya, nama syukur secara perbuatan. Dan hati-hati lisannya kalau ketemu dengan makanan yang gak enak, dengan buah yang kurang manis, yang asamnya luar biasa, maka orang beriman cuma 2 pilihannya, Pak. Fal yakul khairan aw liyasmut, berkata yang baik atau diem aja udah. Ya, biasanya kan suka otomatis ya, kalau kita makan kurang anu aja langsung wah kurang garam gini, wah ini kurang pedes ini sambalnya ini, kurang mulu yang dicarinya. Kenapa nggak lihat lebihnya? Padahal makanan yang kita makan hari ini boleh jadi adalah impian dari orang lain, Pak. Ya, makanan yang kita miliki hari ini adalah impian bagi orang lain. Saya pernah mengalami itu, Pak. Pada tahun 2016 ya, mungkin saya pernah cerita di sini, Pak. Pada tahun 2016 itu pernah, Pak. Saya sebagai alhamdulillah itu dapat amanah dari Allah menjadi staf PU di salah satu sekolah, Pak. Staf PU yang mana 1 bulan full saya bekerja, masuknya sebelum anak-anak masuk, pulangnya setelah anak-anak bubar, dan digajinya itu 100.000 1 bulan, Pak. 100.000. Dan ketika masa-masa seperti itu beli martabak pinggir jalan itu, Pak, yang harganya 12.000 waktu itu, Pak, ya itu impian terbesar buat saya, Pak. Untuk apa? Untuk saya berikan kepada anak istri saya. Tapi saya lihat hari ini, Pak, orang-orang yang berangkat umroh ya, itu kalau makan luar biasa dibuang-buangnya nasinya, Pak. Lauknya sembarangan. Itu Bapak dan Ibu yang pernah umroh bisa lihat ya, itu hampir setiap hotel itu, Pak ya. Saya saksikan kadang-kadang lagi makan di hotel ini, hotel itu, begitu ya. Ini kalau jamaah umroh baru sedang jadi tamu Allah, makannya sembarangan, ambilnya kebanyakan, buang-buangnya seenaknya.
bahkan minuman aja gelasnya sampai 2 dan gak minum dua-duanya, paling cuma sedikit, habis itu pergi aja ninggalin. Itu bagaimana rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal orang-orang berbuat tabzir mubazir itu al-innal mubazirina kanu ikhwanasy syayatin. Orang-orang berbuat tabzir mubazir itu sesungguhnya temannya setan. Kenapa lagi saya ucapkan ini? Karena boleh jadi Pak, apa yang kita miliki hari ini, pakaian yang Bapak pakai, rumah yang Bapak tempati, makanan yang Bapak konsumsi, itu adalah impian bagi orang lain. Maka kata Allah apa? Bersyukurlah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu yang ketiga. Kenapa hati seorang bisa mati? Karena dia banyak makan rezeki dari Allah, nikmat dari Allah, tapi tidak pandai bersyukur. Yang keempat dan terakhir kata Imam Hasan Al-Basri, kenapa hati seorang bisa mati? Ya, sehingga doa-doanya tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Araftum annal mauta haqqun walam tasta'iddu lahu. Kalian tuh ngerti banget bahwasanya setiap manusia itu bakal berjumpa dengan yang namanya kematian. Tapi kalian tidak mempersiapkan bekal kematian kalian. Di bulan Ramadan ini identik dengan yang namanya mudik. Ya, kadang-kadang mudik di Lebaran atau di akhir Ramadan ini persiapannya kan dari mulai luar Ramadan Pak, beli tiketnya, ngumpulin uangnya, bekalnya dan lain sebagainya. Untuk perkara dunia saja kadang-kadang pertimbangan dan perhitungan kita begitu luar biasa. Lalu kenapa dengan perkara akhirat masih banyak yang mengatakan belum siap, bekalnya belum ada, padahal mati tidak nunggu kita siap bekal atau tidak. Padahal mati tidak menunggu tobatnya kita, mati tidak menunggu baik buruknya kita. Kapanpun kalau sudah datang kematian tersebut, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimuna. Tidak bisa ada yang mengakhirkan ataupun memajukan kematian tersebut. Oleh karenanya, ya, kalau kita ngerti bahwasanya perjalanan negeri akhirat itu adalah perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh, dan setiap orang akan berjumpa dengan hal tersebut, ya, maka siapkanlah bekal yang terbaik, bekal yang terbanyak, wabil khusus di bulan Ramadan. Orang yang ngerti bahwasanya perjalanan yang akan jauh dan berat, namun dia tidak membawa bekal yang banyak, sampai di tempat tujuan belum tentu, sengsara di jalan sudah pasti Pak. Oleh karena itu, ya wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebaikan, kita saling menasihati dalam kesabaran. Saya pun sama hari ini Pak, masih banyak kurangnya. Mari kita sama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Di sini adalah bulan penuh kebaikan. Futihat abwaabul jannah, dibukakan pintu surga. Wa ghulqat abwaabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidat syayatin, dan setan-setan pun dibelenggu. Ini momentum bagi umat Islam untuk memperbaiki setiap amal-amalnya yang kurang, untuk menambah bekal-bekalnya. Agar apa? Agar nanti saat berjumpa dengan kematian, dia menjadi pribadi-pribadi yang mutmainnah. Pribadi-pribadi yang mutmainnah sebagaimana dalam surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah yarji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, mutmainnah itu jiwa yang tenang. Dimulai dari mana jiwa yang tenang itu? Dimulai dari tuma'innahnya sholat seseorang. Tuma'innah ini pekerjaannya, ya. Tapi ketika menjadi pribadinya maka dipanggilnya mutmainnah. Ingin menjadi pribadi yang mutmainnah, sholatnya harus tenang, sholatnya harus khusyuk. Setelah itu dia akan meninggal dalam keadaan terbaik, sehingga Allah panggil apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ayo pulang kepadaku dengan penuh keriduan. Aku pun ridho kepadamu. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke dalam hamba-hambaku, golongan hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Itu perintah Allah kepada seorang hamba yang apa? Yang mutmainnah saat akhir hayatnya. Dan kita pengen betul itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah.
orang yang mana akhir kalamnya mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat yang baik-baik, apalagi sanggup mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah. Menggunakan fi'lul madhi, past tense dalam bahasa Arab, yang maknanya salah satunya pasti, Pak. Ya, jadi Rasulullah tidak sembarangan menyampaikan kalimat dalam hadis itu, Pak. Ya, dipilih kata-katanya. Kenapa? Karena itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dakhala jannah, pasti masuk surga. Itu mungkin 4 hal perkara yang perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Mungkin ada doa-doa yang hari ini belum terijabah, boleh jadi karena Allah menunggu momen tepat untuk memberikan kepada kita, atau jangan-jangan memang kita termasuk dari salah satu dari 4 hal tersebut, atau 4-4 yang ada di kita. Nauzubillah. Kita muhasabah dia untuk masih ada di dunia, jangan sampai nanti dihisabnya di akhirat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya kembalikan dulu ke Bapak Idris. Baik, Ustaz. Jazakallah atas ilmu yang sudah disampaikan, itu sangat bermanfaat, mengingatkan kembali kepada kita, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ustaz, menarik apa yang Ustaz sampaikan tadi terkait dengan puasa Maryam. Ayat yang dijadikan dasar hukum ya melakukan puasa Maryam, kita lihat surat Al-Maryam ayat 26. Mereka menjadikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faquli wasrati wa qarri aina wa imma tarayinna minal bashar. Ila ayat, maka makan, minum, dan bersenang hatilah engkau. Jika engkau melihat seseorang, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa Tuhan yang Maha Pengasih, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Ini lagi viral seperti yang disampaikan oleh Ustaz Ghazali tadi ya. Puasanya ada puasa Maryam. Dasar hukum dalil yang digunakan oleh Ustaz itu adalah surat Maryam ayat 26. Nah, ini bagaimana tata cara sholat puasa Maryam ini dijelaskan lagi, bahwasanya tidak menahan makan dan minum saja, juga menahan berbicara. Di dalam ayat ini dikatakan, maka aku tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Lalu ada lagi statement Ustaz menyatakan bahwasanya puasa Maryam ini 21 hari. Nah, ini bagaimana ini ulama menyikapi salah satu tokoh yang ngomongin bahwasanya ada kewajiban untuk melakukan salat puasa Maryam. Demikian kita ya. Jadi sedikit karena ini adalah viral. Kalau misalnya kita lihat Google, lihat puasa Maryam, dia akan muncul ya. Tapi dasar hukumnya tidak ada. Dasar hukumnya itu adalah surat Maryam ayat 26. Silakan sedikit saja Ustaz terkait dengan ini. Baik, Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Standar kita Pak untuk menjalankan syariat, karena hari ini sampai hari ini Pak, kita ini masih numpang fatwa para ulama. Maka kerjakan apa yang ulama sampaikan. Kalau cuma sekedar ada satu ustaz yang ngomong ya, maka cross check dulu ke ulama-ulama yang memang berkompeten dalam hal tersebut. Contoh misalnya tanyakan ke MUI begitu ya. Mobil khusus problem ini saya pun baru mendengar Pak Selasa kemarin ketika saya isi kajian di rumahnya Pak Wali Kota ya, Pak Bima Arya. Kemudian bibinya datang ke saya dan menyampaikan, Ustaz, saya baru hadir kajian. Kemudian mendapatkan info bahwasanya ada puasa Maryam. Saya kaget itu. Puasa Maryam itu iya. Puasa Maryam itu syariat yang hanya berlaku untuk Maryam saja. Sebagaimana puasanya Nabi Zakaria, ya, hanya berlaku untuk Nabi Zakaria saja. Pun dengan syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Dalam surah Baqarah kan ada Nabi Musa disampaikan umatnya kalau mau bertobat dulu Pak, itu pertama dengan minta ampun kepada Allah, kemudian dengan cara bunuh diri. Umat Bani Israil dulu. Taubat kita sekarang cukup dengan taubatan nasuha. Nah, saya pun bertanya lagi, si Ustadz ini Ustadznya hafal Quran Pak,
Bapak mau nanya dalil apapun, beliau akan langsung sebutkan nama surahnya, nomor surahnya Pak, ayatnya pun hafal beliau, luar biasa. Sehingga mungkin sebagiannya ini jamaah akhirnya mengiyakan gitu. Gara-gara Pak, mudah kagum itu Pak. Ya, hati-hati Pak, zaman Rasulullah banyak orang-orang munafik yang hafal Quran, ya. Orang-orang kafir yang hafal Quran hari ini pun banyak Pak. Orang-orang misionaris hafal Quran, tapi niatnya kan salah gitu. Nah, akhirnya saya tanya, ini dapat dari mana beliau ini? Tuntunannya kitab apa? Kemudian fatwanya fatwa siapa? Kan ada fatwa dari Mesir, Saudi, kemudian fatwa dari MUI, begitu. Beliau ngambil dari mana? Kata beliau, katanya ini adalah penelusuran saya pribadi, begitu. Ya. Kemudian saya pun mendapat ilham. Luar biasa sekali kata saya. Saya khawatir lama-lama dapat wahyu nih orang. Jadi nabi baru kan begitu. Ya, nah ini dia. Jadi tugas kita adalah yang memfilter saja Pak. Ya, tugas kita memfilter. Kalau ada info-info terbaru, maka tanyakan kepada orang-orang yang memang sesuai dengan keilmuannya. Ya kadang-kadang kan kalau untuk urusan agama banyak sekali orang-orang tiba-tiba jadi ustaz-ustazah nih. Bagian urusan dokter pasrah sama dokter, gimana dokter aja lah. Bagian urusan arsitek pasrah sama arsiteknya. Bagian urusan sholat ambil semuanya komen. Menurut yang saya tahu, langsung tiba-tiba jadi ustaz dadakan ya. Begitu Allah. Baik, Ustaz. Ya, karena sudah viral, jadi bapak ibu kalau mau melaksanakan syariat ikutin fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan syariat yang sudah diwajibkan. Baik, silakan Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan atau mau ditambahkan, silakan. Ustaz, Ya, Pak Abdullah. kita tunggu fatwa berapa atau mengikuti Rasul. Oh, baik. Rasul ya rusak. Yang fatwa Majelis Ulama. Ya, baik. Pasti Ustaz. Ya, sama-sama. Ini pertanyaan ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang banyak sekali, hampir setiap pengajian ditanyakan Pak. Kita ini ikut Rasul, apa ikut fatwa ulama kan begitu ya. Nah, sayangnya Pak, kalau kita pengen ikut Rasul, sayangnya kita nggak ketemu Rasul. Jarak antara kita saja 14 abad lebih dengan Nabi Muhammad SAW. Kita tidak bisa loncat Pak, ya, dari kita langsung ke Rasulullah. Kenapa? Hari ini Pak, mohon maaf saya tanya dari sekian banyak yang hadir di sini, apakah ada satu orang yang sanggup memberikan satu hukum dari satu ayat Al-Quran yang Allah berikan di sini Pak? Satu hadis saja yang bisa memberikan hukum dari satu hadis itu Pak, tolong sampaikan ke saya. Ada tidak? Kita masih butuh belajar ke orang lain tidak Pak? Butuh Pak hari ini, ya butuh kita hadir majelis ilmu. Ya kenapa? Ini adalah wasilah dari Rasulullah SAW. Wasalah itu adalah menyampaikan, makanya Pak, ulama itu warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewarisan para nabi. Imam Syafi'i belajar kepada para sahabat, enggak langsung ke Rasulullah Pak, dan mengikuti apa yang sahabat lakukan. Ya, Imam Bukhari bermadzhab Imam Syafi'i itu. Imam Bukhari yang hadis yang nomor 1 di dunia Pak, kemudian ada Imam Muslim, ternyata pun mengikuti Imam Syafi'i, tidak langsung ke Rasulullah SAW. Karena harus ada sanadnya Pak. Bacaan surah Al-Fatihah, sholatnya, semua itu memang mengikuti Rasulullah. Tapi kita nggak bisa belajar langsung ke Rasul. Maka hingga hari ini kita masih numpang fatwanya ulama. Begitu. Saudi yang segitu besarnya menggunakan mazhab Imam Hambali, tidak mengatakan mazhab Rasulullah SAW. Begitu. Saudi gitu Pak. Ya, dan kalau berangkat haji umroh ke sana. Begitu. Kemudian ada lagi di Indonesia, mayoritas mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Di Turki, India mengikuti mazhab Imam Hanafi. Padahal kita sepakat Imam Malik, Hanafi, Syafi'i, Hambali ini kan seluruh ilmu, dan beliau-beliau ini hidup di zaman tabi'in. Ya, hidup di zaman tabi'in yang artinya belajar kepada langsung sahabat Rasulullah SAW dan tidak kepada Rasulullah. Tapi dipakai, kenapa? Karena memang ilmunya nyampe ke Rasul. Gitu. Nah, makanya sekarang kita untuk menentukan awal bulan Ramadan saja masih nunggu pemerintah kok, ya masih nunggu perkataan ulama kok. Baik Muhammadiyah nunggu ulamanya, NU nunggu ulamanya, negara ini nunggu ulamanya, begitu.
Kenapa? Karena kita hari ini hidup jauh dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bukan langsung itu. Kita melihat hadisnya, kalau hadisnya itu sahih, itu yang berrasul. Itu permasalahannya. Bukan langsung yang nggak benar juga. Iya, betul. Itu masalahnya, Pak. Hari ini kita tidak bisa menentukan sahih atau tidaknya tanpa bantuan ulama. Dan hadis sahih menurut Bapak belum tentu sahih menurut saya. Sahihnya Imam Bukhari belum tentu sahihnya Imam Muslim, misalnya begitu. Ya, sahihnya Imam Hanafi belum tentu sahihnya Imam Hambali. Itu problemnya, Pak. Hingga hari ini mohon maaf sekali lagi, kita ini masih belum bisa untuk mengeluarkan suatu fatwa hukum dari satu ayat saja. Masih keteteran, Pak. Perlu jadi apa? Perlu jadi mujtahid. Mujtahid itu, Pak, ilmunya perlu minimal 21 ilmu, Pak, ilmu agama. Pertama hafal Quran, kemudian sudah menghatamkan buku-buku hadis, ya, hadis tafsir, bukan menghatamkan tafsir Al-Quran. Kemudian hafal ilmu hadis, hafal ulumul hadis, hafal ilmu nahwu, sharah, balaghah, imriti dan lain sebagainya. Kemudian ilmu bahasa Arab dan lain-lain, masya Allah. Sehingga kita ini masih perlu bantuan ulama. Ya, begitu. Kalau sekedar membaca dari Google saja, dari kitab hadis saja, itu baru terjemahan, Pak. Sebagaimana terjemahan Quran sekarang dikeluarkan diterbitkan oleh Menteri Kementerian Agama, itu baru terjemah saja, Pak. Seperti dalam kalimat samarot, mohon maaf. Apa arti samarot sebenarnya, Pak? Ada yang tahu tidak? Samarot dalam Al-Quran. Kan baru tanya samarot aja kita masih keteteran, Pak. Apalagi satu ayat, kan begitu ya. Samarot itu, ya, kan kita sering dengar, ya, dengar bahwasanya nanti itu bakal mendapat samarot, orang-orang masuk surga. Samarot itu artinya adalah sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan masuk ke dalam situ semuanya. Tapi ternyata diterjemahkan oleh Kementerian Agama itu hanya buah-buahan saja. Untuk apa? Untuk memudahkan kita memahami terjemahan Al-Quran. Baru terjemahannya, belum tafsirnya, ya, belum ilmu ulumul Qurannya. Beda lagi itu nanti itu. Ada ilmu hadis, ada ilmu ulumul hadis, ada ilmu rijalil hadis, beda lagi. Ada perawi hadis, matan hadis, sanad-sanadnya itu beda-beda lagi. Sehingga lagi-lagi ya kita masih numpang ke fatwa ulama, Pak. Tidak bisa kita mengatakan sahih, dhaif, bahkan yang mungkin dianggap ya banyak malah. Kalau kita mau bahas contoh misalnya isbal urusan mata kaki begitu ya, ini hadisnya banyak. Kemudian jenggot hadisnya banyak, kumis hadisnya banyak, kunut hadisnya juga banyak dan lain sebagainya. Maka kita tidak bisa belajar hanya dari seandainya kita memahami hadis dari terjemahnya saja. Bahkan mohon maaf, ahli hadis itu, Pak, ahli hadis itu disebutnya baru apoteker, Pak, yang betul-betul ya mengerti ilmu isi hadis itu adalah ahli fikih, Pak, begitu. Jadi beda nih, Pak, ada ahli fikih, ada ahli hadis. Kalau sekedar jurusan hadis, kan ada ustaz-ustaz yang belajar di Timur Tengah atau di Indonesia yang belajar tentang ulumul hadis, maka beliau ini mesti apoteker, Pak, yang bisa menentukan ini wajib, ini sunnah, ini fardu dan lain sebagainya. Itu adalah ahli fikih, Pak, ini baru dokternya, begitu. Nah sekarang banyak tiba-tiba yang baru belajar hadis tiba-tiba jadi dokter. Nah ini keteteran akhirnya. Yang repot siapa? Jamaah, Pak. Ya, sehingga kurang tepat sekali kalau seandainya bahkan dikatakan ya apa bahasa guru saya itu ya, kurang beretika sekali kalau seandainya ada ustadz yang bermazhab Imam Hambali menyampaikan ilmu fikih di kalangan masyarakat Syafi'i. Karena pasti akan bingung. Pun sama, ya, ada ulama yang bermazhab Imam Syafi'i menyampaikan ke mazhab Imam Hambali, pasti bingung juga. Saya di sini masih inilah ya, masih buram. Apakah di sini mayoritas Syafi'i, Hanafi, Hambali, begitu ya? Karena mungkin di sini banyak lah ya dari mana-mana ya. Gitu. Cuman kalau dari dulu Indonesia ini kental dengan mazhab Imam Syafi'i. Tapi tidak apa-apa, semua mazhab benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik kajian tentang secara interaktif. Dan tadi kita sudah
mendengar pendapat dari Imam Hasan Basri. Hasan Basri itu kalau kita lihat dari sejarahnya, beliau itu lahir saat Umar bin Khattab. Lahir saat Umar bin Khattab berkuasa dan pernah disusui oleh Ummu Salamah. Dan saat belajar kepada Ali bin Abi Thalib sampai duduk di kakinya Ali bin Abi Thalib, begitu luar biasa. Sehingga ada 4 poin tadi yang luar biasa. Tapi ada satu mungkin tambahan dari yang saya alami sendiri. Jadi sebenarnya perlu kita ini berdoa secara ikhlas. Itu saya mengalami itu waktu saya masih kecil, mungkin SMP itu sih. Saya naik pohon jambu, hampir jatuh. Jadi nggak ada pertolongan, jadi saya ambil yang di ujungnya. Hanya satu di dalam hati ini, hanya berdoa dengan ikhlas. Tersangkut di dahannya, saya nggak jatuh. Kalau nggak mungkin saya nggak ketemu dengan bapak. Mungkin sudah tidak ada. Itu pengalaman, mungkin bapak itu punya pengalaman sendiri ya di dalam dunia hidup yang saat kita ikhlas dan itu doa itu diterima. Itu yang kita bahas, yang saya alami pribadi. Kemudian ini tadi terkait ini banyak sekali. Ini pendekatan dalam mempelajari Al-Quran itu ada 2 cara. Yang pertama, orang menggali ayat per ayat secara mendalam. Nah itu biasanya dikaitkan dengan ilmu pengetahuan sains. Misalnya sakharal syamsi wal qamar hatta al-musamma, misalnya gitu ya. Jadi Allah itu mengendalikan matahari dan bulan sampai waktu yang telah ditetapkan. Nah ini poin, karena Al-Quran itu adalah indikatif. Itu yang digunakan oleh saintis ya. Karena yang benar adalah Al-Quran, itu adalah mutlak. Kalau ini pengetahuan ini pendekatan. Kalau nanti ada yang lebih canggih lagi, mungkin kita gugur, ambil yang lebih tepat lagi, sehingga berkembang terus. Tapi yang pasti itu Al-Quran. Tapi Al-Quran itu sendiri adalah indikatif. Dia tidak menjelaskan secara detail. Detailnya kita manusia itu yang harus memahami dan mengkaitkan dengan, karena ayat itu kan tidak hanya Al-Quran. Ayat Al-Quran itu yang wahyu yang diturunkan, tapi yang semua ini ayat-ayat Allah. Bahwa semua kita sendiri ini ayat Allah. Dan ini tidak mungkin ada suatu perbedaan antara ayat real dengan ayat wahyu yang diturunkan. Itu pasti. Nah, itulah pendekatan. Sehingga ilmuwan berkembang. Itu pendekatan pertama, ayat. Tapi ada yang pendekatan kedua, ini adalah berdasarkan topik. Jadi ngambil suatu topik puasa misalnya, berapa ayat Al-Quran tentang puasa digabungkan, sehingga tidak ada keraguan, sehingga dikombin jadi suatu sinergi, sehingga dapat satu kesimpulan yang benar. Itu yang karena sebagai ustaz itu menentukan suatu susah sekali. Ini madhabnya aja di Syafi'i di Sunni dapat, belum lagi Syiah. Dan kita nggak bisa menafikan juga Syiah, karena dia jalur Ahlul Bait, ini jalur sahabat. Kita sama-sama, jadi nggak bisa kita ada orang yang kafir itu saya tidak masuk akal. Karena memang ada alurnya sendiri-sendiri. Nah ini yang dua pendekatan itu, ada yang satu pendekatan ayat per ayat, tapi mendalami dan dibarengi dengan pengetahuan saintifik yang seluruh lagi dengan tematik. Ya, itu yang mungkin ada istilah dalam Arabnya, saya kalau tahlil atau apa gitu ada istilahnya ya. Kalau Pak pasti yang belum tahu lah. Ini yang jadi jangan sampai ada orang seperti mengklaim ini sudah mengklaim ini sebagai
fikih selalu dianjurkan ini. Nah, ini memang saat tadi kita harus ada saringan-saringan yang harus kita jalankan sehingga kita tidak tersesat. Semuanya sudah ada arahan-arahan kita. Itu kira-kira komen. Kalau nanti ngomong terlalu panjang juga. Terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ini tambahan dari Prof. Ali. Tadi mengulas apa yang disampaikan oleh Buya Afrizal terkait dengan fatwa ulama. Ayat standaran ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya Al-Quran, kemudian Sunnah. Lalu kalau nggak dijelaskan, kita nggak paham terkait dengan Sunnah, dijelaskan oleh fatwa ulama Indonesia. Begitu ya. Jadi ijma wa ulil amri minkum itu adalah ijma para ulama fatwa. Gitu ya. Sekarang lagi viral lagi Ustaz, hadis yang terkait ini Ustaz Hadi Hidayah menyampaikan di IG beliau bahwasanya tidur saja di bulan puasa itu udah ibadah. Bagaimana kita menanggapi ini? Beliau menyampaikan bahwasanya ini adalah hadis palsu ternyata. Itu lagi viral, Bapak lihat di IG bahwasanya Ustaz Hadi Hidayah yang banyak hafalan hadisnya luar biasa, itu ternyata adalah hadis palsu. Nah, bagaimana ini? Kalau misalnya kita bersandarkan kepada hadis saja, oh ini sahih atau tidak? Berarti beliau ya menelusuri hadis ini dari segi sanadnya, kemudian matan hadisnya, kemudian perawinya. Nah, ini hadis terputus atau tidak? Ternyata dikaji sama beliau, ini termasuk hadis palsu. Baik, Ustaz, demikian mau komentarin apa yang disampaikan oleh Prof. Silakan. Atau cukup. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendekati jam 6:30. Alhamdulillah, sekali lagi terima kasih Ustaz Ghazali atas paparan ilmu yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan ini adalah tambahan ilmu buat kita. Masih ada 26 hari lagi menjalankan ibadah puasa. Yuk kita jalankan ibadah puasa dengan ikhlas. Mudah-mudahan tujuan puasa la'allakum tattaqun ya kita dapatkan itu. Mengakhiri kuliah subuh ini, mohon dipimpin doanya Ustaz. Izin memimpin doa kepada kita. Saya beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa sallim ala sahabati rasulillahi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa maghfuran. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min syarril 'aqibati wa su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika
رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dari saya cukupkan berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.